Halo, apa kabar sahabat kicauania murai batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Giovabit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pakan murai batu agar cepat gacor dan ngeplong ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan apa kabar? Semoga kalian diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam segala urusannya dan murah rezeki ya teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung saja di kesempatan kali ini kita akan membahas pakan murai batu agar cepat ngeplong dan gacor ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, untuk memperoleh murai batu yang bersuara ngeplong dengan banyak variasi tentunya bukanlah perkara gampang ya teman-teman. Selain pola perawatan untuk murai batu dan pakan murai batu agar cepat gacor yang diberikan setiap harinya juga menjadi kunci utama teman-teman. Nah, apabila rawatan dan makan murai batu harian sudah diberikan dengan baik, benar, teratur dan rutin, serta konsisten dan sesuai dengan karakter burung tentunya. Nah, teman-teman, dengan segala upaya itu, niscaya hasil yang lebih memuaskan akan lekas diperoleh ya teman-teman. Nah, teman-teman, sehubungan dengan pola perawatan yang sudah kami bahas sebelumnya, silahkan klik di bagian kanan atas, klik saja di bagian kanan atas ya teman-teman. Kalian bisa simak videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut. Setelan dasar yang kerap diterapkan oleh para pencetak murai batu juara sebenarnya tidaklah beda jauh dengan rawatan harian yang diberikan oleh kebanyakan kicau mania pada umumnya ya teman-teman. Nah, semisal ataupun contohnya dengan rutin memandikan di pagi hari dan sore hari, kemudian dijemur dan selalu menjaga kebersihan kandang dan setelan tambahan lainnya seperti pemasteran misalnya. Sedangkan untuk makanan murai batu sendiri sesungguhnya juga tidak terlalu neko-neko ya teman-teman. Kenapa bisa sesimpel itu? Karena beberapa asupan nutrisi tinggi yang bisa diberikan ataupun EF ya teman-teman, seperti aneka serangga ataupun jenis serangga kecil seperti kroto, ulat, cacing tanah, ikan kecil, dan pakan buatan berupa fur ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kita membahas tentang pakan murai batu, tentu saja ya teman-teman, jangkrik adalah pakan terbaik murai batu agar cepat birahi. Nah, jangkrik tergolong sebagai salah satu pakan murai batu agar cepat gacor. Yang paling utama di dalam jangkrik terdapat kandungan nutrisi yang sangat diperlukan oleh burung ya teman-teman, termasuk protein. Nah, itu sebabnya agar burung lebih sehat dan gacor, maka Anda baiknya jika selalu memenuhi kebutuhan proteinnya dengan cara rutin memberikan jangkrik setiap harinya. Nah, namun teman-teman, jangan berlebihan ketika kalian memberikan jangkrik pada murai batu kalian, karena murai batu jadi cepat birahi dan memiliki dampak negatif lainnya. Nah, teman-teman, ada sedikit hal yang perlu diperhatikan ketika kalian memberikan pakan murai batu serangga, adalah dengan menyisihkan atau memotong bagian yang sulit untuk dicerna ya teman-teman oleh burung kalian. Beberapa bagian yang sebaiknya dipotong lebih dulu adalah kepala ya teman-teman, kaki, dan juga bulu ataupun sayap jangkrik. Nah, ini jika kalian hanya mempunyai stok jangkrik yang sudah dewasa ya teman-teman.
Namun, jika kalian mempunyai stok jangkrik yang masih muda, tentu saja kalian tidak perlu repot-repot untuk memisahkan bagian yang sulit dicerna ya teman-teman. Nah, selain keras sehingga sulit dicerna, bagian tersebut juga beresiko melukai tenggorokan burung ya teman-teman, jika tetap dikonsumsi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya adalah jenis serangga yang paling baik untuk murai batu adalah belalang ya teman-teman. Nah, hampir sama halnya dengan jangkrik, di mana di dalam belalang juga mengandung kadar protein yang sangat berperan bagi tumbuh kembang burung ya teman-teman. Selain itu, tidak sedikit yang beranggapan kalau belalang dinilai memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan jangkrik. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa tidak semua jenis belalang bisa diberikan. Ada beberapa jenis belalang teman-teman yang tertentu yang mengandung racun sehingga bahaya jika dikonsumsi oleh burung ya teman-teman. Sebaiknya kalian mencari belalang seperti yang ada di video ini. Nah, jenis belalang beracun yang sebaiknya tidak diberikan adalah yang berwarna hitam ya teman-teman, merah ataupun berbintik ya teman-teman. Sedangkan untuk jenis belalang yang dapat diberikan untuk murai batu adalah yang berwarna hijau seperti di video ini. Belalang hijau bisa kita temukan pada dedaunan hijau, khususnya di area persawahan ya teman-teman tentunya. Di samping itu, adapun bagian-bagian yang harus dipotong, seperti halnya kita memberikan jangkrik yang sudah dewasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, jenis pakan murai batu berupa serangga kecil ini juga kita bisa berikan dengan serangga yang sering kita sebut orong-orong ya teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan belalang dan jangkrik yang sama-sama mengandung protein yang tinggi, namun khusus untuk pemberiannya harus lebih berhati-hati. Pasalnya pada bagian kepala orong-orong terdapat gigi ya teman-teman, ataupun capit yang cukup tajam. Jika tidak dipotong terlebih dahulu sebelum diberikan, maka tidak menutup kemungkinan kalau bisa menggigit bagian tenggorokan burung ya teman-teman. Selain itu, kaki dan bulu ataupun sayapnya juga harus disisihkan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, pakan serangga yang selanjutnya adalah pakan terbaik murai batu agar rajin berbunyi adalah kroto ya teman-teman. Memberikan kroto banyak dipercaya bahwa mampu menjaga ataupun bahkan meningkatkan suhu panas tubuh burung ya teman-teman, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh ataupun melancarkan peredaran darah. Karena bisa meningkatkan suhu panas, maka ada baiknya jika pemberian lebih diperhatikan ya teman-teman. Kita pemberiannya harus ada porsinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau hal itu diabaikan dan suhu panas pada tubuh burung jadi meningkat tidak pada semestinya, tentu hal ini akan cenderung menimbulkan dampak yang kurang baik ataupun dampak yang negatif ya teman-teman. Nah, suhu panas yang meningkat yang tidak semestinya ini akibat pemberian kroto yang berlebihan banyak diyakini bahwa bisa membuat burung jadi mabung tidak pada waktunya teman-teman. Selain itu, overbirahi juga termasuk efek kurang bagus yang disebabkan oleh kroto yang diberikan secara berlebihan. Yang kedua, keadaan kurang mengenakan tersebut ataupun lebih tepatnya mabung tidak pada waktunya dan OB juga dapat menjadikan burung cenderung enggan untuk berkicau teman-teman. Nah, selanjutnya pakan terbaik kegemaran murai batu di alam adalah ulat ya teman-teman. Ulat merupakan pakan murai batu yang memiliki kandungan protein tinggi selain belalang dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis ulat ini yang bisa diberikan antara lain ulat bambu atau bumbung ya teman-teman, ulat kayu, pisang ataupun ulat pisang, ulat pohon, ulat Hongkong, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, khusus untuk ulat Hongkong, karena pemberiannya yang berlebihan dapat memicu katarak, maka sebaiknya pemberiannya lebih diperhatikan.
Berbeda dengan ulat Hongkong yang mana sangat beresiko jika diberikan secara berlebihan, ulat bambu ataupun ulat bumbung justru bisa membawa dampak yang lebih merujuk pada hal-hal yang baik ya teman-teman, ataupun pada hal-hal yang positif untuk murai batu kesayangan kita. Ulat bumbung banyak diberikan oleh para kicau mania yang berguna untuk menurunkan tingkat birahi terhadap burung yang birahinya terlalu over ya teman-teman. Ulat bumbung ini fungsinya sama seperti ulat Jerman ya teman-teman. Nah oke teman-teman, selanjutnya adalah pakan terbaik murai batu adalah cacing tanah ya teman-teman. Tidak hanya burung saja yang gemar mengkonsumsi cacing tanah ini ya teman-teman, akan tetapi burung murai juga begitu menyukainya. Pakan murai batu berupa cacing sebaiknya selalu diperhatikan kesterilannya ya teman-teman sebelum disajikan. Supaya lebih steril, cacing bisa diberikan dengan cara direndam pada air bersih untuk menghindari hal-hal yang cenderung kurang baik ya teman-teman, semisal gangguan pencernaan. Maka jangan berikan cacing yang kondisinya sudah tidak segar ya teman-teman. Terlebih bagi kalau cacing itu sudah membusuk. Nah teman-teman, cacing ini juga adalah pakan pokok utama ketika murai batu ada di alam ya teman-teman. Selanjutnya ikan teman-teman. Pakan terbaik yang terakhir adalah ikan kecil teman-teman. Nah teman-teman, ternyata ikan ini menyimpan kadar protein yang cukup tinggi sehingga bagus untuk diberikan sebagai makanan tambahan macam jenis burung berkicau, sehingga cukup bagus untuk diberikan sebagai makanan tambahan ataupun EF untuk macam jenis burung berkicau, termasuk burung cendet, begitu juga murai batu. Selain bagus untuk dikonsumsi karena kandungan protein yang tinggi dan tulangnya yang lunak, ikan kecil ini juga dipercaya mampu menetralisir burung yang sedang kondisi drop ataupun stres ya teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman, pakan terbaik adalah tentu saja fur ya teman-teman. Meskipun bukan termasuk sebagai pakan murai batu alami, akan tetapi makanan murai batu buatan ini juga sangat bagus untuk diberikan karena kandungan nutrisinya. Selain protein, di dalam fur juga terdapat mineral dan nutrisi-nutrisi lain yang belum tentu ada pada makanan murai batu yang ada di alamnya ya teman-teman, ataupun makanan berupa makanan alami. Nah itu sebabnya teman-teman, agar mampu melengkapi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh burung murai batu, maka alangkah baiknya jika fur selalu ada ataupun tersedia untuk murai batu kesayangan kalian di rumah. Untuk jenis fur yang umum diberikan kepada burung, khususnya untuk murai batu, adalah yang berkadar protein sedang ya teman-teman, antara 12 sampai 18% ya teman-teman kandungan proteinnya. Nah di luar itu tidak menutup kemungkinan kalau bisa sesuai untuk diberikan ya teman-teman. Jadi jangan berikan fur yang kurang dari 12 sampai 18% kandungan proteinnya. Namun teman-teman, yang perlu lebih diperhatikan adalah pada pemberian fur ya teman-teman, yang mana harus konsisten. Jika sering mengganti fur ataupun sering mengganti merek fur beserta kadar proteinnya, hal ini bisa membuat bulu murai batu kalian jadi tampak cenderung kusam ya teman-teman, ataupun pudar. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, khususnya untuk kicau mania murai batu. Terima kasih jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa like ya teman-teman video ini, dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Nah oke, terima kasih. Saya Giova. Salam satu hobi, salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.